Hello, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Vini Alfionita. Di video kali ini aku akan berbagi soal dan pembahasan tentang seleksi kompetensi dasar atau SKD Kedinasan tahun 2022 pada bagian TKP di part 2. Kalau teman-teman belum nonton yang part 1, aku buat linknya di bawah ya. Nah, di soal TKP ini aku akan bahas tentang pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, profesionalisme, anti radikalisme, teknologi informasi, dan komunikasi. Oke teman-teman, langsung saja ya kita ke soal yang pertama. Tunggu dulu, jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara subscribe, terima kasih. Soal nomor 1. Program yang dikerjakan oleh tim saya sering tidak berjalan dengan baik. Sebaiknya saya A. Memberi kritik dan tetap berusaha memberi semangat tim saya sekuat tenaga. B. Tetap berpikir positif walau hanya berdiam diri saja. Ini salah ya teman-teman. Berpikir positifnya ini benar, cuman kalau nggak ada tindakan itu sama aja nol ya teman-teman. Ini kurang tepat. Yang B kurang tepat. Yang C pura-pura tidak paham masalahnya. Ini juga kurang tepat. D menyarankan agar melakukan evaluasi dan segera melakukan perbaikan. Ini kita simpan dulu. Yang E menyarankan agar beberapa rekan tim diganti saja karena selalu tidak beres pekerjaannya. Ini juga salah ya teman-teman. Dari yang A sama D, yang paling tepat itu poin yang paling tinggi itu adalah A ya teman-teman. Karena apa? Karena kan di sini kita memberi kritik, berarti kita memberikan suatu masukan gitu, memberikan solusi kepada tim apa yang harus dilakukan dan tetap berusaha memberi semangat. Nah, kalau ini kita kasih saran agar melakukan evaluasi dan segera melakukan perbaikan, ini udah dirangkum sama yang di bagian A ini ya teman-teman. Nah, ini jawabannya yang A. Ini termasuk soal dalam jejaring kerja ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Menurut Anda, mementingkan kepentingan umum adalah A. Melihat skala prioritas kepentingan. Kita simpan, bisa juga melihat budi kebaikan yang pernah kita terima dari orang lain. Ini salah ya teman-teman, karena dia pernah berbuat baik gitu, atau karena dia pernah baik kita jadi baik. Seharusnya kan kita bisa baik kepada siapa saja gitu. Yang C membantu dengan tulus kepada yang membutuhkan. Kita simpan. Memberi kebaikan tetapi mengharapkan imbalan, ini salah ya teman-teman, kita coret. Yang E mendahulukan kepentingan umum tetapi meninggalkan kepentingan sendiri, ini juga kurang tepat ya teman-teman. Jadi yang tepat antara A sama C, yang kita lihat lagi ya, melihat skala prioritas kepentingan. Ini kurang tepat ya teman-teman, karena melihat skala prioritas berarti yang penting dilayani ya, kalau yang nggak penting nggak dilayani. Aturan penting nggak penting ya layani gitu kan. Itu tandanya kita simpati terhadap orang. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, membantu dengan tulus kepada yang membutuhkan, meskipun itu penting atau tidak, yang penting kita sudah tulus membantunya. Itu ya teman-teman, ini termasuk dalam poin pelayanan publik ya teman-teman. Soal nomor 3. Anda mempunyai keluarga di luar negeri dan hari ini salah satu dari anak keluarga Anda tersebut akan liburan di Indonesia dan dititipkan di rumah Anda. Apa yang akan Anda lakukan untuk menjelaskan kepada anak tersebut mengenai keberagaman Indonesia? Yang A, menceritakan sejarah di tempat-tempat yang dilewati. Kita simpan dulu. B, mengajak orang-orang di lingkungan buat memperkenalkan keberagaman kepada anak tersebut. Ini kurang tepat ya teman-teman, mengajak orang-orang di lingkungan. Bisa aja, cuman dari dalam dulu gitu, dari rumah dia tinggal baru ke luar, ke orang-orang lingkungan gitu. Yang C, mengajaknya main ke tempat ibadah. Ini bisa ya teman-teman, tapi ini kurang tepat. Yang D, jadi wakil orang tuanya buat mendidik dia tentang keberagaman. Ini juga bisa tapi juga kurang tepat. Yang E, menjadi perpanjangan tangan orang tua. Nah, ini dia. Menjadi perpanjangan tangan orang tua, ini udah termasuk ini ya teman-teman, wakil orang tua. Untuk mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari, tapi ini lebih lengkap daripada yang D.
Ini mengajarnya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Jadi melalui dari dalam dulu nih, dari tempat dia tinggal, dari rumah yang dia tempatin, baru ke lingkungan, baru lihat di sekitar ini sejarah-sejarahnya tempat yang dilewati gitu ya teman-teman. Jadi yang paling tepat itu adalah yang E, dari dalam dulu habis itu dari luar. Ini termasuk dalam kategori sosial budaya ya teman-teman. Next ke soal nomor 4. Anda merupakan seorang Pak Pos yang setiap hari bertugas mengantarkan kiriman barang ke rumah pelanggan. Anda tidak tahu isi barang yang Anda antar tersebut, karena tugas Anda hanya mengantarkan ke alamat yang dituju. Nah, suatu hari Anda dikomplain nih, karena barang yang Anda antar keliru. Sikap Anda, nih yang A, mendengarkan dan menjelaskan bahwa Anda hanya melaksanakan tugas saja. Ini bukan solusi ya teman-teman, cuman mendengarkan dan menjelaskan. Ini kurang tepat. Yang B, mendengarkan dan memberikan keyakinan supaya kejadian ini tidak berulang. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Memberikan keyakinan, tapi nggak ada solusi di si pelanggan tersebut gitu. Yang C, mendengarkan dan bersedia untuk mengantarkan barang yang tepat secepatnya. Ini kita simpan dulu. Mendengarkan saja supaya dia merasa dipahami, setelah itu tidak perlu melakukan apapun. Ini kurang tepat ya teman-teman. Kita dengarkan tapi kita tidak perlu melakukan apapun gitu, supaya dia lega sementara, kan nggak bisa ya teman-teman. Yang E, meminta maaf, mendengarkan dan memberitahu atasan jika ada barang yang keliru. Nah ini yang tepat nih teman-teman. Ada 3 perlakuan, ada 3 yang dilakukannya. Meminta maaf, kemudian dia mendengarkan keluh kesah si pelanggan dan memberitahu atasan. Berarti ada tindakan yang dilakukannya. Berarti akan ada solusi dari permasalahan si pelanggan ini nanti gitu. Jadi jawaban yang paling tepat itu, poin yang paling tinggi itu adalah yang E. Ini termasuk dalam kategori profesionalisme ya teman-teman. Si Pak Pos ini mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatannya. Oke, next kita ke soal nomor 5. Suatu hari terjadi musibah di mana salah satu tetangga yang berbeda keyakinan dengan Anda mengalami musibah kebakaran. Kejadian ini membuat tetangga Anda kehilangan tempat tinggal. Nah, sebagai bagian dari masyarakat pada lingkungan tersebut, sikap yang Anda lakukan adalah A. Saya yakin solidaritas masyarakat sangat tinggi sehingga sudah banyak warga yang akan membantu. Ini kurang tepat ya teman-teman, berarti dia tidak peduli. Dia sudah meyakinkan bahwa nanti paling masyarakat sekitar sudah bantu, ngapain aku kan gitu. Itu nggak peduli. Yang B, saya akan ikut membantu kegiatan tetapi dengan penuh kegelisahan. Ini juga kurang tepat. C, saya akan mengingatkan ketua RT setempat untuk memberikan bantuan. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Udah pasti ketua RT akan melakukan tindakan akan hal tersebut, gak usah palah diingatkan. Nah, kalau misalnya pun diingatkan, apa yang ditanya itu kan sikap kita, sikap yang Anda lakukan, tindakan kita gitu. Kalau kita hanya sekedar mengingatkan tapi kita nggak berbuat sesuatu hal, itu sama saja nol ya teman-teman. Yang C kurang tepat. Yang D, saya akan mengajak masyarakat sekitar untuk menyumbang. Ini kita simpan. Yang E, saya akan ikut berpartisipasi dalam memberikan sumbangan dan turut mengajak masyarakat agar ikut serta dan tentunya dikoordinir oleh ketua RT. Ini poin yang paling tepat ya teman-teman. Dia ikut berpartisipasi dalam memberikan sumbangan dan turut mengajak masyarakat. Tindakannya ini ada 2. Ikut berpartisipasi sama mengajak masyarakat dan tentunya dikoordinir oleh ketua RT. Dia tidak melupakan ada ketua RT yang akan mengorganisir itu semua gitu. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Ini adalah poin anti radikalisme ya teman-teman, karena kan di sini ceritanya dia berbeda keyakinan dengan tetangganya yang mengalami musibah, tetapi dia merasa peduli, dia empati gitu kepada tetangganya. Next ke soal nomor 6. Anda seorang customer service di salah satu rumah sakit.
Di tengah kesibukan Anda, datanglah seorang kakek yang ingin menanyakan prosedur penggunaan asuransi kesehatan yang dimilikinya untuk proses rawat inap anaknya yang sedang sakit. Setelah Anda menjelaskan panjang lebar, namun kakek tersebut kebingungan dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti sama sekali. Nah, bagaimana sikap Anda? Yang A menjelaskan secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Ini kita simpan. Menjelaskan dengan sabar sembari mengajak kakek untuk tenang dan fokus. Ini bisa kita simpan dulu. Yang C menjelaskan secara perlahan tanpa berbuat sesuatu yang lain. Ini kita coret ya teman-teman. Ini kurang tepat karena ya seperti tadi, kalau tanpa berbuat sesuatu yang lain, misalnya nih dia sudah menjelaskan secara perlahan tapi nggak ngerti juga, dia kan pasti nyerah gitu kan kalau misalnya dia nggak berbuat sesuatu yang lain. Yang D meminta maaf dan memberitahu sang kakek untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. Ini tepat ya teman-teman. Tapi kita lihat dulu yang E, meminta tolong kepada teman Anda yang lebih berpengalaman dalam melayani hal tersebut. Ini kurang tepat karena berarti kita melepas tanggung jawab kita ya teman-teman. Jadi jawaban yang poin paling tinggi itu adalah yang D. Kita meminta maaf kepada kakek itu dan memberitahu sang kakek untuk memanggil salah satu. Karena itu adalah solusinya teman-teman, menjelaskan kepada anggota keluarga yang lain gitu. Agar tidak terjadi kesalahpahaman saat proses rawat inap yang terjadi di rumah sakit itu. Yang paling tepat adalah poin yang D. Soal nomor 7. Untuk lebih menjaga privasi dan keamanan dalam menggunakan media sosial, yang Anda lakukan adalah A. Tidak mengklik tautan yang tidak dikenal. Ini bisa ya teman-teman. Menjaga privasi dan keamanan. Yang B. Mengganti password secara berkala. Ini kurang tepat ya teman-teman. Nggak usah pala ganti password kalau password kita sudah aman, tersedia angka, huruf, dan simbol, itu pasti sudah aman passwordnya. Yang C. Tidak menggunakan media sosial untuk kepentingan pribadi. Ini bersifat pribadi. Ini kurang tepat ya teman-teman. Kita simpan dulu lah ya. Yang D. Tidak memposting informasi pribadi. Nah ini bagus juga ini teman-teman. Yang E. Menggunakan fitur yang aman. Ya udah, pasti kita kalau menggunakan aplikasi pasti gunakan yang aman, ngapain kita cari yang gak aman gitu kan. Kita balik lagi yang ke A, tidak mengklik tautan yang tidak dikenal. Saya rasa ini kurang pas ya teman-teman. Kalau yang C, tidak menggunakan media sosial untuk kepentingan pribadi, ini juga kurang tepat. Menurut saya yang tepat itu adalah yang D. Karena untuk menghindari informasi yang bersifat pribadi ini, kita memposting sifat pribadi menyebar ke sosial media. Itu kan kita berarti menjaga privasi diri kita sendiri dan keamanan kita supaya orang lain tidak tahu tentang kita dari media sosial gitu. Soal nomor 8. Anda baru saja pindah ke perumahan baru dan melihat anggota keluarga Pak Roni, tetangga dekat Anda, kerap dikucilkan dari pergaulan di sekitar tempat tinggalnya karena perbedaan agama. Sikap Anda terhadap Pak Roni adalah A. Menerima Pak Roni dan anggota keluarganya tinggal di lingkungan tersebut dan menyarankan untuk membatasi kegiatan agama. Ini yang pertama tadi sudah tepat, menerima Pak Roni, tapi menyarankan untuk membatasi kegiatan agama. Ini kurang tepat ya teman-teman. Seharusnya kita nggak perlu membatasi orang berkegiatan agamanya, seharusnya kita ada toleransinya kan gitu. Yang A tidak tepat. Yang B, menyadarkan tetangga sekitar bahwa menerima keberagaman sosial merupakan perbuatan mengancam keharmonisan hubungan sosial. Ini juga kurang tepat. Yang C, menerima Pak Roni dan memberikan kesempatan untuk menyampaikan rasa kecewa kepada masyarakat karena telah mendiskriminasinya. Menyampaikan rasa kecewa kepada masyarakat, kurang tepat ya teman-teman. Dia hanya menyampaikan tapi tidak mengasih solusi gitu, memberikan solusi kepada si Pak Roni ini. Yang ini salah, yang kurang tepat. Yang D, menyadarkan tetangga sekitar mengenai keberagaman agama sebagai suatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan.
Ini kita simpan. Yang E menyadarkan tetangga sekitar agar memberikan kesempatan kepada Pak Roni. Ini kurang tepat ya teman-teman. Kalau misalnya kita kasih nih kesempatan kepada orang, tetapi kita tidak berpikiran yang positif nih, otomatis kita harus sadar dulu nih, baru kita kasih kesempatan. Kalau misalnya kita kasih kesempatan, itu kan bisa aja terulang lagi. Misalnya sebulan kemudian mereka akan membenci lagi, akan mengucilkan keluarga Pak Roni lagi. Berarti harus ada kesadaran, harus kita menyadarkan tetangga kita dulu. Berarti kita melakukan tindakan agar ini agama ini, keberagaman ini tidak perlu dipermasalahkan gitu, dan ini tidak akan terjadi kedua kalinya gitu ya teman-teman. Ini termasuk dalam soal anti radikalisme ya teman-teman. Yang nomor 9, suatu hari Anda menginap di rumah keluarga Anda. Keluarga Anda kemudian menghidangkan sebuah hidangan yang tidak Anda sukai, maka sikap Anda: A. Makan nasinya saja tanpa menyentuh hidangan tersebut. Ini kurang tepat. Yang B. Makan makanan yang disajikan di meja makan untuk menghormati tuan rumah. Ini kita simpan. Yang C mengatakan bahwa Anda sudah kenyang. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Yang D. Makan dengan garam dan kerupuk saja. Ini kurang tepat. Yang E. Jujur dan tidak mau makan makanan yang disajikan. Ini kurang tepat. Yang paling tepat itu, poin yang paling tinggi adalah makan makanan yang disajikan di meja makan untuk menghormati tuan rumah. Berarti kita menghargai dia karena dia sudah menjamu kita, maka kita harus memberikan hal yang sama seperti yang dia berikan ke kita gitu. Soal nomor 10, soal nomor terakhir. Anda tergabung dalam grup WhatsApp yang saat ini sedang ramai oleh isu mengarah ujaran kebencian pada etnis tertentu. Ada salah satu anggota grup yang mengirim pesan broadcast mengenai hujatan tersebut dan ditanggapi oleh sebagian besar anggota grup. Dalam situasi ini, sikap Anda adalah: A. Tidak ikut-ikutan karena belum mengetahui kebenaran informasi. Ini kurang tepat ya teman-teman, berarti dia tidak peduli. Yang B. Keluar dari grup WhatsApp. Ini juga tidak benar, tidak tepat. Yang C. Tidak langsung percaya pada informasi yang di-share anggota grup dan mencari tahu kebenaran info tersebut di kanal berita terpercaya. Nah, kalau kita mencari tahu lagi kebenaran informasi di kanal berita terpercaya, itu otomatis kita mengeluarkan isu lagi nih. Nanti tambah isu, jadi nggak kondusif. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Yang D. Langsung mematikan atau senyap suara khusus untuk grup tersebut. Ini kurang tepat. Yang E. Menguji kebenaran informasi dan mengingatkan grup untuk tidak mempercayai informasi yang beredar dan menguji kebenaran informasi serta tidak melakukan respon yang mengarah pada ujaran kebencian. Ini poin yang paling tepat ya teman-teman, poin yang paling tinggi. Kita udah menguji kebenaran informasi, mengingatkan grup, dan menguji kebenaran. Ada 3 tindakan yang dilakukan dalam situasi ini. Gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya sudah mengikuti untuk soal dan pembahasan di TKP part 2 ini. Teman-teman bisa komen di bawah ya kalau punya jawaban yang berbeda dariku. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka silakan like. Kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan atau saran silakan komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke semua sosial media kalian. Semangat yang untuk ujian, semoga lulus dan semoga kita semua sukses. Amin. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.